Kita awal informasi pagi ini, pemirsa. Petugas Pol PP TNI Polri mengamankan sejumlah gelandangan di Jatinegara, Jakarta Timur. Para gelandangan yang terjaring dibawa ke panti sosial untuk diberikan pembinaan. Inilah aksi kejar-kejaran yang terjadi antara petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS seperti Paogah, Manusia Gerobak, dan Pengamen di Jalan DI Panjaitan, Gusti Ngurah Rai, dan Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas menyamar untuk mengamankan PPKS yang beroperasi di putaran depan Lapas Cipinang. Dia aja bawa. Salah seorang PPKS sempat berontak melawan petugas saat akan diamankan. Para pelanggar ini selanjutnya dibawa ke panti sosial Cipayung untuk dibina dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Bina Tertib Praja, sasaran kita adalah PPKS yang meliputi Paogah, Pengamen, Pengamis, Kasongan, Manusia Gerobak, dan lain-lain. Tadi kita beroperasi di Jalan DI Panjaitan, Gusti Ngurah Rai, Basuki Rahmat, dan Otista. Alhamdulillah terjaring semuanya 7. 7 dari 7 itu ada Paogah, Pengamen, Pengamis, dan Manusia Gerobak. Kegiatan operasi tertib Praja ini berlangsung mulai awal Agustus hingga 30 Agustus 2024 demi terciptanya suasana aman dan kondusif di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 sekolah diserang sekelompok orang tidak dikenal. Selain merusak sekolah, para pelaku juga merusak mobil warga yang tengah parkir di pinggir jalan. Oh, naik motor ki. Yang 3-4. Wih, melempar memang tonge. Melempar ini. Aksi penyerangan 2 sekolah dalam waktu yang bersamaan terjadi di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV sekolah. Dalam rekaman CCTV, nampak 2 pemuda tiba menggunakan sepeda motor langsung melempari sekolah SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8 menggunakan batu. Akibat penyerangan tersebut, kaca jendela di beberapa ruangan kelas SMA Negeri 8 Makassar rusak parah. Serpian kaca pun masih berserakan di lantai sekolah. Tak hanya merusak sekolah, 1 unit mobil warga yang terparkir di pinggir jalan juga rusak pada bagian kaca depan usai terkena lemparan batu. Hingga kini belum diketahui motif dari aksi penyerangan 2 SMA negeri yang bertetangga tersebut. Ruangan yang kena sebenarnya ada banyak, ada ruangan guru, dari jendela semua kan. Ruangan guru, ruangan Kepsek, TU sama 2 kelas 10 yang ruang di depan, barisan di depan. Sama barisan di belakang, cuma barisan di belakang cuma kita dapatkan batu-batunya saja, sudah diangkut tadi sama kepolisian. Pasca aksi penyerangan tersebut, aktivitas belajar mengajar di Sekolah SMA Negeri 8 Makassar tetap berjalan normal. Sementara pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ini ke aparat kepolisian. Pemirsa, terpergok mencuri kabel, 2 pemuda di Surabaya, Jawa Timur babak belur dikeroyok massa. Kedua pelaku harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka di bagian kepala. Dalam kondisi babak belur usai menjadi bulan-bulanan masa, Budiono dan Slamet diamankan warga di dalam sebuah gudang di kawasan Jalan Keputi Tengah, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi dan melarikan keduanya ke Rumah Sakit Haji Surabaya lantaran terluka di kepala. Sebelumnya, keduanya dihakimi massa setelah terpergok mencuri kabel sepanjang 20 meter dari dalam sebuah gedung bekas tempat pembakaran sampah Keputih. Sementara kedua pelaku mengaku sudah 3 kali mencuri kabel. Di Keputih Ninja ya, kami dapat laporan bahwa ada 2 pelaku yang diamankan oleh warga karena melakukan pencurian kabel. Kabel apa yang kamu curi? Tidak tahu kabel apa. Terus sudah berapa kali nyuri kabel?
Jual berapa sebelumnya? 1 kilonya. Nah, 100.000. Hah? 100.000. Polisi menyita gulungan kabel dan perkakas sebagai barang bukti. Sedangkan kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sukolilo untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Komplotan pencuri menyembelih seekor kerbau yang sedang hamil tua di Lumajang, Jawa Timur. Para pelaku hanya mengambil dagingnya untuk mempermudah saat dibawa kabur. Warga kelurahan di Trotunan, Lumajang, Kamis pagi dihebohkan dengan temuan bangkai seekor kerbau jumbo di area pemakaman tempat di mana biasanya kerbau digembalakan. Kerbau yang diketahui tengah hamil tua milik seorang warga ini ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Seluruh dagingnya diambil dan hanya disisakan kepala dan kerangka tulang. Anakan kerbau yang masih dalam kandungan terlihat mati di samping bangkai induknya. Diduga kerbau tersebut sengaja dimutasi dan dijagal oleh kawanan pencuri untuk diambil dagingnya sehingga mudah dibawa. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti yang ada di lokasi. Dalam 2 bulan terakhir, sudah terjadi 4 kali kasus pencurian kerbau dengan modus yang sama, yakni dimutilasi dan dijagal di lokasi untuk diambil dagingnya. Diduga dilakukan oleh kelompok yang sama. Ternyata memang betul adanya bahwa di sini di area makam Kelurahan Dito ada pembantaian kerbau seperti itu, Pak. Dan informasinya ini adalah milik Pak Tinap. Betul, kita sampaikan bahwa kejadian ini keempat kalinya. Untuk wilayah kota 3 kali, untuk Sukodono kemarin 1 kali. Diduga untuk pelaku kelompok yang sama. Kita masih terus melakukan penyelidikan, koordinasi dengan rekan-rekan Polres juga, tim lapangan. Semoga untuk kedepannya kita segera bisa ungkap. Modusnya juga sama? Sama modusnya. Jadi kebu angon liar, ditinggal penjaganya, digiring ke tempat sepi, lalu diambil dagingnya aja. Kasus pencurian ini kini ditangani unit reskrim Polsek Lumajang Kota. Polisi kini memburu kawanan pencuri dengan modus jagal ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi atas kematian mahasiswi dokter spesialis di Undip. Sementara tim mengusut penyebab kematian pendidikan anestesi di Rumah Sakit Karyadi dan Undip dihentikan sementara. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini udah ada kematian juga, kita bekerja sama dengan kepolisian ya setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya, jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kuasa hukum Armor Toreador, tersangka KDRT terhadap selebgram Cut Intan Nabila, berharap kasusnya dapat diselesaikan secara damai melalui upaya restoratif justice. Pihaknya menyebut tersangka menyesali perbuatannya. Pasca kasusnya viral, kuasa hukum tersangka kekerasan dalam rumah tangga Armor Toreador meminta agar keluarga korban dan korban Cut Intan Nabila agar mau berdamai dengan pelaku. Pihaknya berdalih pelaku masih memiliki anak yang masih kecil, termasuk bayi berumur 1 bulan. Kuasa hukum tersangka pun akan mendatangi keluarga korban sekaligus meminta Polres Bogor melakukan mediasi restoratif justice sebagai pertimbangan. Pihaknya mengakui bahwa tersangka telah menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatannya tersebut. Sebenarnya keluarga sangat terpukul dengan ini, termasuk Armor sangat terpukul. Tidak tahu mau se-booming ini ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasca viralnya Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban, sebagai tersangka. Polisi menjerat Armor dengan pasal berlapis, Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 4 tahun 8 bulan penjara. Pasca viralnya video Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban, sebagai tersangka. Armor diamankan petugas Satreskrim dan Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Bogor pada Selasa malam di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan saat akan melarikan diri ke wilayah Surabaya. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti berupa rekaman CCTV yang dipasangkan oleh korban, flash disk, dan juga screenshot media sosial tentang tindakan kekerasan dan ancaman pelaku pada korban. Akibat perilakunya, Armor akan dijerat pasal berlapis. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Indonesia sendiri memiliki undang-undang tentang penghapusan KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini dinyatakan setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diancam penjara 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika korban KDRT sakit dan juga mengalami luka berat, maka ancaman menjadi 10 tahun penjara atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Sementara jika korban KDRT meninggal dunia, ancaman pidana penjara menjadi maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 45 juta rupiah. Dan jika kekerasan tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam kegiatan sehari-hari, pidana penjara mengancam 4 bulan dan denda hingga 5 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Ainus melaporkan. Pemirsa, Armor Toreador, suami selebgram Cut Intan Nabila yang telah menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, dipecat secara tidak hormat dari keanggotaannya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum HIPMI Jawa Barat, Radityo Egi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radityo Egi Pratama selaku Ketua Umum HIPMI Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya ingin merespon dan meluruskan terkait pemberitaan yang sedang viral, pemberitaan video KDRT yang diduga bukan salah satu ya, memang cuma satu-satunya pelakunya menuliskan di dalam bio Instagramnya sebagai pengurus HIPMI Jawa Barat. Kami di HIPMI sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa setiap anggota dan pengurus HIPMI Jawa Barat yang memang terlibat dalam tindakan KDRT akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan dan kode etik organisasi. Dan secara pribadi saya ikut prihatin dengan Cut Intan Nabila, dan sekali lagi saya menegaskan bahwa saudara Armor itu bukan pengurus HIPMI Jawa Barat periode 2024-2025.